Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, baik lagi bersama saya di channel Solusi Pinjol. Oke, di video kali ini saya akan bahas salah satu komentar yang masuk ke channel saya. Katanya Galbay, Lazada Paylater dan Kredivo lebih aman yang mana? Nah, jadi perlu kalian ketahui, misalkan kalian Galbay di Kredivo dan Lazada Paylater itu semuanya itu aman. Ya, karena pinjaman online dan paylater ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jadi sudah ada izin dari pemerintah. Jadi data kalian itu tetap aman intinya. Jadi bukan berarti aman kalian tidak ditagih, ya perlu kalian ketahui. Jadi intinya kalau kalian punya hutang atau gagal bayar di dua platform ini, Lazada Paylater dan Kredivo, tentunya kalian akan diteror terus menerus oleh pihak masing-masing ya, baik itu Kredivo ataupun Lazada Paylater. Nah, tetapi di balik itu kalian itu gak usah takut kalau benar-benar kalian itu tidak mampu bayar. Ya, kalau kalian tidak mampu bayar, ya sudah kalian galbaikan saja dulu ya. Lagian kalian itu tidak akan dibawa ke ranah hukum ataupun kalian disidang karena memiliki hutang di Lazada Paylater atau Kredivo. Jadi semuanya itu aman. Jadi ya, bukan berarti aman kalian tidak harus bayar ya, tidak aman tidak akan disamperin DC. Ya tentunya kalian akan disamperin DC atau DC lapangan atau DC kolektor pinjol ya, atau DC pinjol. Yang namanya pinjol itu intinya semuanya ada DC lapangannya, baik itu paylater atau pinjaman online. Nah, di sela itu kalian harus kuatkan mental. Kalau kalian mau galbay, ya otomatis kalian harus kuatkan mental ya. Ya, jadi misalkan ada penagihan kepada kalian, kalian itu gak usah panik ya. Seperti kasus-kasus yang sebelumnya ya, banyak sekali yang sampai bunuh diri ya, ataupun bahkan kabur ya, pindah-pindah seperti itu karena takut sama DC pinjol seperti itu. Nah, jadi kalau kalian galbay di pinjol legal itu sebenarnya sih nggak usah ditakuti. Kalau kalian gagal bayar atau galbay, ya sudah galbaikan saja dulu ya sebelum kalian punya uang untuk membayarnya. Jadi kalian itu tidak akan diapa-apain, hanya data kalian saja yang menjadi jaminan. Itu juga tidak akan disebarkan, hanya data kalian saja dicoreng atau di blacklist sama pihak OJK karena kalian sudah ini ya, sudah gagal bayar atau sudah sudah melanggar aturan perjanjian pinjaman gitu kan. Jadi data kalian itu hanyalah di blacklist. Jadi kalau kita sebagai nasabah tidak bayar gitu kan, cuman datanya saja yang di blacklist, apalagi sekelas pinjaman online dan paylater ini teman-teman ya. Tidak beda dengan kita pinjam uang di bank, pasti ada jaminannya ya, walaupun hanya 1 juta atau 2 juta pasti ada jaminan. Kalau di pinjol itu kan tidak ada jaminan ya, kita perjanjiannya hanya per data saja yang ada di handphone kita ya, kemudian KTP seperti itu dan verifikasi ya wajah seperti itu. Jadi seperti itu doang ininya ya, jadi sanksinya seperti itu doang. Jadi kita itu kalau misalkan gagal bayar atau galbay, kita itu tidak bisa mengajukan pinjaman lagi di pinjol lain karena sangat banyak sekali ya, dulu ya banyak yang galbay di salah satu pinjol seperti Kredivo, kemudian mau bayar nggak bisa, pinjam lagi di pinjaman online lain untuk membayar tagihan yang di Kredivo seperti itu. Makanya untuk sekarang itu kan dibatasi ya, karena bisa pinjam uang itu hanya di 3 platform saja, kalau lebih itu tidak bisa ya, karena sangat banyak sekali yang sudah galbay. Jadi intinya kalau kalian galbay di 2 platform tersebut kayak Lazada Paylater dan Kredivo itu aman ya teman-teman. Ya guys, kalian nggak usah takut, kalian itu tidak akan dibawa ke ranah hukum ataupun yang lainnya ya seperti itu. Hanya sanksinya per data saja. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah kabur-kaburan. Intinya kuatkan mental saja. Memang resikonya seperti itu teman-teman ya. Kalau kita galbay pinjol ataupun paylater, otomatis kita akan ditagih terus-terusan, baik itu melalui media sosial ataupun kalian melalui telepon ya, melalui chat WhatsApp seperti itu, melalui email atau didatangi ke rumah. Itulah risiko kalian galbay di pinjaman online atau pinjol ya seperti itu. Tetapi dibalik itu kalian itu gak usah takut, emang itu resikonya.
Sebenarnya sih sangat mudah sekali ya. Nanti kebanyakan yang galbay pinjol itu yang ditakuti adalah DC lapangannya, ya, DC lapangannya. Ya, ini yang paling ditakuti oleh orang-orang atau oleh nasabah yang galbay pinjol. Itu takutnya sama DC-nya, takut disamperin, entah malu atau takut. Ya sebenarnya sih nggak usah malu, nggak usah takut. Memang resikonya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalian itu harus siapkan mental, kata saya juga ya. Harus siapkan mental ya untuk menghadapinya itu. Misalkan kalian benar-benar tidak punya uang, ya kalian cukup ngomong saja ya. Cukup ngomong saja sama mereka, Pak, saya tidak bisa bayar hari ini, mungkin esok atau lusa saya bisa bayar. Bilang aja seperti itu. Ya, walaupun mereka menolak, kalian harus bayar di hari itu juga. Kalau kalian benar-benar tidak ada uang sama sekali, ya sudah, biarkan saja. Yang penting kalian sudah ngomong sama mereka. Ya, sama mereka. Ya, kalau misalkan ada barang kalian yang diambil, ya kalian tinggal laporkan saja sama OJK. Lagian tidak ada ya namanya pinjol itu, ya. Pinjol itu mengambil barang berharga atau menyita barang ketika nasabah itu yang galbay ya. Tidak boleh teman-teman ya. Jadi tidak boleh mengambil barang nasabah yang galbay dipinjol ya. Kalau galbay pinjol itu intinya semuanya dilindungi oleh OJK ya teman-teman ya. Jadi intinya kalian gitu gak usah takut, ngomong apa adanya saja teman-teman ya. Kalau DC pinjol ngomong apapun alasannya ya, kalau kalian benar-benar tidak punya uang, ya sudah, biarkan saja. Biarkan saja mereka mau ngomong apa kek, daripada kalian pusing. Ya sudah, kalian jelaskan saya tidak punya uang sekarang untuk bayar tagihan yang saya lewatkan, seperti itu. Memang kelihatannya sangat mudah, tetapi kalau kalian benar-benar gitu kan, benar-benar ngomong apa adanya, mereka juga pasti ada toleransinya dari mereka. Mereka juga kan manusia, pasti ada hati nuraninya ya. Tapi kebanyakan sih biasanya merasa ketakutan ya, karena biasanya saya akan bikin kerusuhan di tetangga gitu kan, di depan rumah gitu kan, seperti itu, biar kita malu. Nah, lebih baik kalau kalian ada DC yang seperti itu, kalian tantangin aja, tantangin. Jadi nggak usah takut, tantangin. Itu memang trik mereka supaya kita ketakutan, malulah, supaya kita mau bayar. Tapi kalau kita benar-benar tidak mampu bayar, ya tidak ada uang, mau bayar pakai apa? Jadi intinya seperti itu. Jadi tantang saja sama mereka. Saya sering melakukan seperti itu. Saya juga pernah galbay di beberapa pinjol, malah saya tantangin, ya udah ke rumah saya aja sambil silaturahmi. Tetapi saya sudah ingatkan kepada Bapak, walaupun Bapak ke rumah saya mau ngelakuin apa saja ke saya, pokoknya saya nggak mau bayar karena saya itu tidak punya uang. Saya sering lakukan seperti itu ya. Jadi intinya kalian itu tinggal siapkan mental saja ya. Jadi intinya semua pinjol legal ya, baik itu Kredivo atau Lazada Pay Later, bila mana kalian galbay, ya itu aman-aman saja. Amannya bukan dari tidak dibayar ya teman-teman, amannya dari itu ya, kalau baru-baru kalian itu diambil, gak boleh ya. Kemudian kalian dibawa ke polisi, misalkan mau dilaporkan ke polisi, kasus penipuan misalkan, biasanya seperti itu tuh. Kasus penipuan kan kita bukan penipu, kita itu minjam ya. Kalau nipu kan kita ini ya, manipulasi data apa kayak gimana, sedangkan mereka itu tahu data kita, semuanya tahu kan, seperti itu. Jadi intinya kalian nggak usah takut ya, yang galbay pinjol legal ya seperti Kredivo atau Lazada, kalian itu nggak usah takut, kalian cukup lawan saja mereka. Yang penting kuatkan mental saja. Kalau mereka ngancam-ngancam, kalian lebih lagi ngancamnya gitu kan, lebih ini. Jadi tantang. Kalau misalkan kalian merasa takut dan takut terus, maka kalian itu hidup kalian sehari-harinya nanti tidak akan tenang ya. Jadi kalau misalkan biarkan saja, nanti kalian itu takut mulu ngelihat motor yang lewat ke depan seperti debt collector, kalian takut debt collector datang ke rumah. Biasanya seperti itu. Saya pengalaman waktu saya belum berani, ada motor aja yang lewat saya takut, deg-degan, takut debt collector ya, padahal bukan ya. Jadi intinya seperti itu. Pas lama kesinian ya, saya sering banget ya galbay gitu kan, karena biasalah keterbatasan perekonomian ya lah, saya galbaikan saja dulu gitu kan. Dan saya sering deg-degan pas saya udah nyobain nyamperin
DC ke rumah gitu kan, saya ngomong seperti itu dan lewat telepon, apalagi saya sudah tantangin kalau Bapak mau ke sini silakan saja, pintu terbuka buat Bapak. Saya tantangin seperti itu teman-teman ya. Tapi mau gimana lagi, kalau saya punya uang Bapak sia-sia dong ke rumah saya. Bapak perlu perlu uang ya, perlu biaya ke rumah saya, pakai motor harus ada bensinnya kan, seperti itu. Ya sudah jelaskan di chat juga ya. Tapi biasanya ya kalau DC itu mau ke rumah itu konfirmasi dulu, tidak ujuk-ujuk langsung datang teman-teman ya. Jadi yang perlu ketahui intinya bagi teman-teman, kalau masalah gal bayar pinjol itu intinya semuanya aman. Kalau gal bayar pinjol legal mah ya usah dibayar ya, pinjol ilegal itu gak usah dibayar, biarin biar bangkrut. Kalau pinjol legal ya itu resikonya ya seperti itu aja. Kalau kalian galbay ya udah, kalian diteror, disamperin ke rumah, tapi lama-lama juga mereka juga akan hilang juga, bosan juga kalau misalkan gak dibayar-bayar terus mah ya, jadinya seperti itu. Oke, terima kasih ya, mungkin video ini mungkin kurang jelas ya, mohon maaf. Bila mana ada pertanyaan silahkan komentar saja, nanti saya akan balas ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.